Aktivis tidak pernah akur, antar aktivis gedein ego, maka kita tidak akan pernah mencapai satu kemenangan yang akan kita tuju. Siap kompak, siap bersatu. Kepada para tokoh-tokoh saya yang saat ini mungkin akan dikriminalisasi jelas, maka saya katakan teguhkan daripada pendirian kita. Istiqomah memang berat. Sudah banyak tokoh-tokoh kita yang dipenjara. Ada Ustadz Alfian Tanjung di sini, pernah juga masuk penjara. Ada Bunda Mary di sini, pernah juga masuk penjara. Ada Munarman, pernah juga masuk penjara. Banyak tokoh-tokoh kita, termasuk tokoh-tokoh kita yang dulu mereka merasakan bagaimana mereka di sel, tapi mereka masih mempunyai keistiqomahan untuk berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah para pembicara ini yang terlapor 12 dan bahkan barusan sudah cukup banyak. Saya hanya mau membahas sedikit aja. Ini tentang persoalan gajah. Gajah itu di era tahun 570 Masehi itu ada 13 ekor yang digerakkan untuk menghancurkan Ka'bah. 13 ekor. Coba sekarang hitung Insinyur Haji Joko Widodo, berapa jumlahnya itu? Kalau 13 berarti ababil sudah menghancurkan. Itu aja yang saya sampaikan. Dan yang kedua, jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tidak panjang, ini satu perjuangan yang masih harus kita tempuh bersama. Ya. Saya mau tanya, siap kompak nggak? Siap kompak nggak? Siap bersatu nggak? Siap melebarkan sayap nggak? Takbir. Ya. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Ini patokannya jelas. Maka kita harus wajib bersatu. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, tatkala mempunyai tujuan yang sama, tujuan yang satu, rangkul mereka untuk menguatkan barisan kita. Setuju? Jadi kalau kita hanya separuh-separuh saja, antar aktivis tidak pernah akur, antar aktivis gedein ego, maka kita tidak akan pernah mencapai satu kemenangan yang akan kita tuju. Siap kompak, siap bersatu. Kepada para tokoh-tokoh saya yang saat ini mungkin akan dikriminalisasi jelas, maka saya katakan teguhkan daripada pendirian kita. Istiqomah memang berat. Sudah banyak tokoh-tokoh kita yang dipenjara. Ada Ustadz Alfian Tanjung di sini, pernah juga masuk penjara. Ada Bunda Mary di sini, pernah juga masuk penjara. Ada Munarman, pernah juga masuk penjara. Banyak tokoh-tokoh kita, termasuk tokoh-tokoh kita yang dulu mereka merasakan bagaimana mereka di sel, tapi mereka masih mempunyai keistiqomahan untuk berjuang. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Falsafah daripada mujahid adalah tatkala ia difitnah hal biasa. Difitnah hal biasa, kita dikatakan pemecah belah persatuan, kita dikatakan sebagai orang radikal, kita dikatakan kepada mereka adalah orang-orang yang memang ingin melakukan bukut. Itu adalah fitnah, fitnah hal biasa. Tatkala kita dipenjara adalah ujlah, menyendiri. Saatnya kita takarrub ilallah, saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang tatkala kita di luar sibuk dengan berbagai macam kegiatan, tatkala kita ujlah
banyak manfaat hikmah yang kita dapat di situ. Yang ketiga, falsafah bagi mujahid adalah ketika dia diusir dari kampungnya, itu adalah rihlah, itu adalah tamasya, itu adalah jalan-jalan untuk mereka mengeluarkan daripada tempat yang negatif kepada tempat yang positif. Dan yang keempat, andaikan dia dibunuh maka dia akan syahid. Kenapa? Istiqomah dengan kebenaran, istiqomah dalam perjuangan, istiqomah untuk menegakkan satu keadilan. Ini yang menjadi falsafah seorang mujahid. Maka peganglah falsafah itu, maka ketika kita berjuang, kita tidak akan pernah mundur sedikit pun. Maka dari itu, kuatkan para tokoh-tokoh kami. Insya Allah kami akan terus bersama, akan terus membersamai, akan terus berjuang bersama-sama. Andaikan tidak bersama, doa kami akan terus bersama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah para pembicara ini yang terlapor 12 dan bahkan barusan sudah cukup banyak. Saya hanya mau membahas sedikit aja. Ini tentang persoalan gajah. Gajah itu di era tahun 570 Masehi itu ada 13 ekor yang digerakkan untuk menghancurkan Ka'bah. 13 ekor. Coba sekarang hitung Insinyur Haji Joko Widodo, berapa jumlahnya itu? Kalau 13 berarti ababil sudah menghancurkan. Itu aja yang saya sampaikan. Dan yang kedua, zaman Pak Harto tidak pernah main kepada Pak Karno setelah jadi presiden. Begitupun juga Pak Habibie tidak pernah main kepada keluarga besar Pak Harto saat jadi presiden. Begitupun juga Gus Dur, begitupun juga Megawati, begitupun juga yang ketujuh. Dan anehnya yang kedelapan ini mampir duduk seolah-olah bersahabat. Artinya ada sebuah moral yang dijatuhkan sendiri di mata publik bahwa presiden yang katanya sah masih datang kepada presiden yang ketujuh ke rumahnya. Ini pertanda apa? Saya khawatir ini pertanda rakyat akan bangkit. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.